Baik, Filomena mengatakan bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan. Baik, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu tentang pengertian gereja. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Jadi anak-anak, kita yang di dalam ruang kelas ini termasuk gereja, karena kita berkumpul dalam nama Tuhan. Baik, di sini kita akan lihat satu persatu sifat-sifat gereja. Ada berapa sifat gereja, anak-anak? Ya, silakan Elis. Baik, jadi ada 4 sifat gereja. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, gereja yang satu. Mengapa gereja disebut sebagai satu? Ada yang tahu? Baik, jadi Ibu akan menjelaskannya. Gereja disebut sebagai satu karena kita berasal dari satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Anak-anak bisa lihat di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Jadi di situ mengatakan supaya mereka menjadi satu. Jadi anak-anak, kita yang berkumpul di ruangan ini, di dalam kelas ini, kita termasuk satu. Meskipun kita berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, kita tetap satu. Yang kedua, gereja yang kudus. Di situ ada gambar merpati dan gambar salib dengan Tuhan Yesus yang berada di kayu salib tersebut. Mengapa gereja disebut sebagai kudus, anak-anak? Gereja disebut sebagai kudus karena pendiri gereja adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu adalah kudus. Kekudusan itu kita dapat capai melalui sakramen-sakramen yang dapat kita terima, seperti sakramen Ekaristi dan sakramen baptis dan sebagainya. Namun kita sebagai anggota gereja, kita akan tetap berbuat dosa. Karena itu, gereja dipanggil untuk bertobat dan memperbaharui diri sehingga kita menjadi kudus. Kita dapat lihat kekudusan itu dalam Injil, dalam kitab 1 Petrus bab 1 ayat 1 sampai 16. Di situ mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat ini mengajak kita untuk hidup kudus sesuai dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri adalah kudus. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Kata Katolik berarti umum, yang terbuka. Katolik, universal atau umat manusia, mewartakan Injil kepada semua bangsa, mengajar seluruh kebenaran iman yang diperlukan untuk keselamatan. Jadi anak-anak, gereja itu umum. Jadi kalian punya kawan yang mau dari agama yang lain mau masuk ke agama Katolik, itu bisa. Karena gereja kita itu umum, sama siapa saja yang mau masuk, kita siap terima mereka. Yang keempat, gereja disebut sebagai gereja yang apostolik. Kenapa gereja itu disebut sebagai apostolik? Gereja disebut apostolik karena didirikan di atas para rasul dan mewarisi ajaran para rasul. Kita lihat bersama-sama anak-anak di Injil Matius bab 16 ayat 18 itu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Jadi anak-anak, Tuhan
Tuhan Yesus sebelum Ia bangun, Ia memegang kunci dan memberikannya kepada Santo Petrus dan berkata seperti yang kita lihat di papan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Jadi kita sebagai umat beriman, kita siap mematuhi ajaran-ajaran para rasul. Ajaran para rasul di sini ada, kita biasa mengungkapnya lewat doa aku percaya. Jadi anak-anak, ada yang ingin bertanya tentang sifat-sifat gereja? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan 4 kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok kudus, ada kelompok Katolik, dan kelompok apostolik. Jadi silakan masing-masing kelompok, Ibu bacakan namanya. Jadi kelompok 1 dari Afrida Melisa Hoar sampai Maria Aliza Funan. Kelompok 2 dari Maria Demetria Abu sampai Maria Octaviana Dite. Kelompok 2 ya anak-anak. Kelompok 3 Maria Silviana Nono sampai Rosalia Elu. Kelompok terakhir Cecilia Valentina Nino dan Yulita Bubu. Jadi masing-masing kelompok itu Ibu minta untuk masing-masing gereja yang kudus itu kalian mencari maknanya bagi umat. Makna gereja kudus bagi umat Katolik itu apa? Demikian pula untuk kelompok yang kudus 1 dan apostolik. Jadi masing-masing buat mencari maknanya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik ya, silakan presentasi waktu sudah habis. Baik, kelompok 1, silakan. Kelompok gereja yang 1, silakan presentasi. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Yang kedua, kelompok kudus, silakan. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, yang ketiga, kelompok yang Katolik. Ya, terima kasih kelompok Katolik. Mari kita tepuk tangan untuk mereka karena sudah mempresentasikannya. Baik, yang terakhir, silakan maju kelompok yang apostolik. Baik, silakan kembali ke tempatnya, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih untuk partisipasinya. Kalian sudah mengerjakannya dengan baik, tugas-tugas kelompok. Jadi kita sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk menjaga persatuan hidup kudus, terbuka bagi semua orang, dan setia pada ajaran para rasul yang diteruskan oleh gereja hingga saat ini. Jadi kita harus patuh kepada ajaran Paus dan
Ya, silakan